bank, bisa jadi ya. Dari mana seseorang bisa dikatakan sebagai future customer atau tidak? Ada 3 kriterianya. Pertama, dilihat dari umur, kemudian dilihat dari gender, kemudian dari metode pembayaran yang dilakukannya. Oke. Customer pertama umurnya 64. Gendernya laki-laki. Metode pembayarannya pakai kartu kredit. Maka dia adalah future customer. 1, 2, 3 future customer, mana yang dianggap tidak future customer? Usianya 39, dia perempuan, tapi dan bayarnya pakai credit card juga, tapi tidak future customer. Sementara yang di atas 25, umurnya, gendernya perempuan juga, pembayarannya juga credit card, tapi dia adalah future customer. Jadi ini data bukan, kalau kita misalnya mau menggunakan metode decision tree, ini bukan data yang kita buat-buat ya, tapi berdasarkan data real. Ya, ini betul-betul real. Tapi kenapa bisa seperti ini? Ya, kita tidak ubah datanya, kita hanya mungkin yang kita bersihkan itu adalah data yang kosong saja. Ya, misalnya ada nih data ke 1001, dia laki-laki, pembayarannya credit card, tapi umurnya nggak diketahui. Ya udah, berarti itu datanya dihapus, di cleaning data namanya. Tapi kalau misalnya kenyataannya seperti ini, ya udah nggak masalah, biar model yang bekerja, biar decision tree yang bekerja untuk membuat model dari decision tree tersebut, gitu ya. Oke, mau dilihat-lihat dulu boleh, ini ada 1000 ya, ada 1000 data. Oke, kita balik ke desain tadi. Kita close dulu ini. Kemudian kita mau lihat model decision tree yang dihasilkan. Jadi boleh di operator, Bapak Ibu, ketik di sini decision tree. Dec aja, oh belum ya, dec belum. Deci aja itu muncul modeling, prediktif, ada trees muncul decision tree. Ya, boleh. Ini modelnya, algoritmanya kita tarik ke sini. Ya, kemudian kita hubungkan data deals tadi dengan decision tree, kemudian decision tree kita hubungkan ke result. Boleh di play lagi. Ya, saya play. Nah, ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya. Dilihat dari umur. Kalau umurnya 31,5 ke atas, lihat gendernya. Kalau dia perempuan, udahlah, langsung aja. Dia bukan future customer. Apapun pembayarannya, kalau umurnya di atas 31,5 dan dia perempuan, dia bukan future customer. Tapi kalau misalnya dia laki-laki, lihat lagi metode pembayarannya, lihat lagi umurnya.
Jadi ini adalah model decision tree yang terbentuk dari 1000 data training tadi. Ya, 1000 data training tadi. Oke, udah sampai di sini. Sambil apa aja ya? Saya sambil jelaskan, Bapak Ibu juga sambil praktek. Sudah sampai di sini? Gimana Bang Sulis? Sudah, Bu. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu. Pak Irwan bisa, Pak? Oke. Kak Zafira, Kak Rizky, bisa? Atau next saja? Bang Arjun, Bang Arjun kok sampai? Desain tree tadi, Bu, masih Bu, decision tree. Oh iya, dihubungkan. Bang Arjun, kok sembunyi-sembunyi aja Bang Arjun? Lagi di mana Bang Arjun ini? Izin Bu, sudah Bu. Oke, ada rupanya. Oke, next ya. Saya matikan dulu ini, kita masuk deals test set. Jadi di Rapid Miner khusus untuk deals dan golf, Rapid Miner menyediakan data training dan data testing. Ya, kita lihat dulu data testingnya. Saya hubungkan ke sini. Ya, ini saya putus dulu tadi. Mohon maaf agak lola ini sedikit. Loading ya, sabar ya. Oh, yang buka deals test set yang udah tampil ada berapa datanya? Tadi data training ada 1000, data testing ada berapa? Ya, not responding punya saya ini. Ada berapa Kak Rizky? Izin Bu, ada 500 Bu. Ya, betul Bang Arjun. Ada 500. Jadi biasanya data testing, data training itu harus lebih banyak daripada data testing. Ya, nih punya saya juga baru tampil nih. Ada 500 example. Nah, pertanyaannya apakah data testing dengan data training yang 1000 tadi itu sama? Bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Jadi acak ya. Kalau kita mau cek salah satu silahkan, tapi yang pasti ada yang sama dan tentu harus lebih banyak yang tidak sama gitu ya. Nah, apakah data testing juga punya label? Iya, kita mau tes dulu nih. Kalau umurnya 44, gendernya male, pembayarannya kredit card, kan harusnya future-nya yes nih. Model yang udah terbentuk tadi jawab yes atau tidak gitu. Ya, jadi kita mau membuktikan dulu apakah model dari 1000 data training itu sudah akurat atau belum. Jadi, saya putus dulu ini ya, data training ada 500 tadi, data testing ada data training ada 5000, data testing ada 500. Kemudian Bapak Ibu cari di operator namanya apply model. Di sini ya. Scoring, confidence, ada apply model, tarik ke sini. Apply model, tarik. Ini komputer saya lagi loading ini. Nah, kita aplikasikan model dari yang terbentuk
dengan menggunakan decision tree. Saya geser dulu ini sedikit. Jadi decision tree kita masukkan ke apply model. Geser sedikit lagi. Data testing kita masukkan juga ke apply model. Nah, geser ke atas sedikit biar nampak. Nah, baru kemudian kita masukkan result. Kita masukkan result. Kita tes dulu, jalankan. Nah, ini dia hasilnya. Data yang 500 tadi, data testing. Ini dia. Di future customer, di future customer, data nomor 1 jawabannya yes, model jawab yes. Kemudian nomor 2 future customer di data testing hasilnya no, model juga jawab no. Oke, nggak masalah ya. Tapi apakah semuanya benar? Tidak. Ada beberapa itu yang salah prediksi modelnya. Contoh misalnya itu di data ke berapa ya? Ada yang ketemu yang nggak sama nggak? 7, Bu. 7 ya. Saya kejauhan ini. 7 saya no. No dua-duanya. Berarti data testingnya acak itu. Posisinya. Ada yang lain? Boleh dicek ya, itu ada itu kalau nggak salah itu. Kemarin tuh saya lihat nomor 99 tapi diacak lagi. Nah, sambil mencari, saya balik dulu ke sini. Ya, saya balik lagi ke desain. Kita mau lihat performance-nya. Nanti kita cari-cari rupanya nggak ada, rupanya 100% gitu ya kan. Kita putuskan dulu ini. Dari apply model kita stop dulu ke result-nya. Bapak Ibu di sini cari namanya performance. Nah, validation, performance, prediktif yang nomor 1, performance classification. Tarik ke sini, kita hubungkan, terus kita masukkan ke result. Oke, kita jalankan performance tadi. Kita jalankan ya. Sembilan puluh 99,80%. Ya.
Di komputer Bapak Ibu berapa? Bisa jadi beda ya, karena datanya diacak. 95,6%. Ya, 95, iya. Itu memang biasa terjadi di beberapa komputer, beda-beda karena nilai data testing yang dimasukkan itu diacak gitu ya. Jadi ini namanya confusion matrix. Ya, nama tabelnya confusion matrix. Nah, ini true positif, ini false positif. Jadi diprediksi nilai yes itu 237 ya. Kemudian ternyata ada yang salah satu. Kemudian yang diprediksi no hasilnya no, itu semuanya benar. Dan tidak ada yang diprediksi no hasilnya yes, satu cuman salah saya. Makanya hasilnya 99,80%. Coba lihat tabel Bapak Ibu masing-masing, yang 95 pasti yang no-nya ini lebih dari 1. Ya, berarti salahnya lebih dari 1. Dia harusnya yes, dijawab no sama model. Dia harusnya no di sini, dijawab yes sama model. Makanya hasilnya di sini beda-beda. Kalau nilainya tidak sama dengan punya saya ini. Guys, minum mana guys? Namanya confusion matrix. Oke. Jadi begitu cara kerja mesin learning khususnya di metode decision tree ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mempelajari metode namanya random forest misalnya, cari aja di sini. Random forest, kita ganti decision tree dengan random forest bisa. Atau sudah belajar, pengenlah penasaran metode Naive Bayes gimana ya? Di sini ada Naive Bayes. Ya, jadi datanya dari mana? Boleh data sampel ini kita pakai, boleh juga data yang kita cari sendiri, kita dapat sendiri. Nah, bagaimana dengan data selain deals dan golf? Ya, misalnya data iris ini data bunga ya. Untuk menentukan jenis bunga berdasarkan kelopaknya. Apa itu namanya? Silakan dibuka. Nah, kalau misalnya data ini tidak ada data testingnya, kita boleh, saya hapus dulu ini, saya hapus juga ini. Misalnya data iris ini. Kita boleh split data. Kita boleh split data dari satu buah file. Ya, kita ambil contoh misalnya iris ini. Kalau mau dicek dulu datanya apa boleh, saya langsung masuk aja ke split data. Di operator, Bapak Ibu silahkan cari namanya split. Nah, split ini membagi data. Misalnya data ini kita mau split, boleh di sini ya, edit enumeration ini. Oke, udah tampil ya. Nah, kita masukkan rasionya di sini. Oh, saya mau data trainingnya 80%, data testingnya 20%. Buatnya kayak gitu. Di atas data training, di bawah data testing. Ya, seperti yang saya bilang tadi, data training harus lebih banyak. Banyak materi. Ya, ujiannya sedikit. Jangan banyak soal ujian daripada materi ya kan. Oh, maunya 0,75 aja. Ini 0,25 boleh. Oh, 0,9, ini 0,1. Silahkan. Kira-kira mana yang menghasilkan tingkat akurasi yang paling tinggi itu bisa. Ya. Izin, Ya, Bu. ambil ya. Edit enumerate itunya nggak muncul, Bu.
Di split ini diklik Bang, split data. Abang klik split data ini. Maksud saya di ini Bu, di ibunya nggak kelihatan Bu. Oh, nggak ada parameternya. Iya Bu. Oh, double klik aja coba double klik, nggak bisa berarti view lagi nih, seperti yang saya bilang tadi. Restore default view dulu kalau nggak muncul seperti ini tampilannya. Bisa Bang Arjun, view ini Bang. Sudah Bu. Tampil. Iya sudah Bu. Oke, ya. Nah, kalau sudah, saya udah oke belum tadi ya? Saya cek dulu. Oh, saya belum oke loh. 0,9, 0,1. Oke. Dah, caranya sama kayak tadi. Nah, kalau yang paling atas ini data training 0,9. Nomor 2 data testing kemana kita bawa? Kemana kita tarik? Kemana kira-kira? Saya lihat dulu ini. Kan data split tadi kita bagi, data training tadi kita bagi menggunakan operator split ya. Terus kita buat data training 90%, data testingnya 1%, 10%. Yang atas ini kita hubungkan ke decision tree. Kalau ini kemana kita masukkan? Ke play model ya. Sama kayak tadi, cuman yang tadi filenya ada 2, ini filenya 1 tambah split itu aja. Boleh dijalankan. Oh, sorry, ini masih putus ya. Oke. 93%. Jadi selain datanya acak tadi, perbedaan nilai akurasi ini juga bisa berdasarkan jenis apa ya? Apa namanya itu? Rapid miner yang kita gunakan. Ya. Ekstensinya berbeda-beda, jadi memungkinkan tingkat akurasi juga berbeda. Jadi saya buang dulu performance-nya, saya masukkan dulu play model ke result. Nah, ada 15, 10% data training itu ada 15 example ya. Ini ID 1, data nomor 1. Ini kalau nggak salah ini bunga anggrek ini ya, untuk menentukan label, untuk menentukan jenis bunga anggrek. Di data yang 15 itu hasilnya yang nomor 1 iris sentosa, model memprediksi hasilnya juga iris. Ya, kemudian ini yang berbeda. ID 135 di data testing hasilnya harusnya Virginica, tapi model memprediksi dia versicolor nama jenis bunganya. Makanya ketika kita masukkan performance, ada yang tidak tepat prediksinya atau salah prediksi, maka hasilnya 93,33%. Jadi yang prediksi iris virginica 3 betul tepat dia menentukan. Yang prediksi iris sentosa ada 5 betul, dia memprediksinya ada 5, nggak ada yang salah. Nah, yang banyak salah itu ada di sini. Ada salah 1 aja.
Prediksinya Iris versicolor, harusnya versicolor, tapi 1 diprediksinya sebagai Virginica. Jadi karena 15 baris data, hanya 15 data, maka jadi 93%, padahal salahnya cuma 1. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara kerja mesin learning. Ada data training, kita masukkan data ke dalam model, kemudian model mempelajari data-data tersebut, kemudian model, ketika modelnya sudah terbentuk, kita masukkan data testing. Kalau misalnya performance-nya jelek nih, di bawah 80%, berarti kita harus tambah data training. Oke, saya rasa itu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Jadi kalau bicara apa aja Bu, model dalam atau algoritma dalam machine learning, banyak sekali ya. Banyak sekali. Saya udah tampilkan tadi ada kurang lebih 8 ya. Apakah itu sudah semua? Belum. Ya, banyak sekali. Nah, yang kita pelajari barusan namanya decision tree. Nearest neighbor ada nggak di rapid miner? Ada. Naive Bayes ada nggak di rapid miner? Ada. K-means ada nggak? Ada. Logistik ada. Cari aja. Ya, jadi rapid miner, aplikasi rapid miner itu sudah bagus untuk mendukung apa namanya itu, perhitungan mesin learning ya. Tapi kalau misalnya disuruh buat program lagi ya lebih bagus sebenarnya gitu ya. Kalau sama Pak Junaid kan belajar computer vision buat program ya. Nah, di sini saya cuma pakai salah satu aplikasi. Oh, pakai MATLAB juga bisa. Ada namanya WK, ada namanya Orange. Jadi aplikasinya nggak juga cuman rapid miner aja, ada banyak sekali. Ya, ini kayaknya mau mati nih. Yang nggak hadir cuma Bang Dian aja. Kalau ada pertanyaan saya mau lanjut sesi berikutnya. Kalau enggak, bolehlah kita apa tadi saya siapa WA siapa tadi ya? Kak Zafira apa Kak Rizky saya WA tadi ya? Saya WA siapa tadi pagi? Isi WA saya, Bu. Oh iya Kak Rizky. Iya. Boleh Bang Arjun sebentar aktifkan kameranya, boleh Bang Arjun? Atau namanya udah muncul kok ya kan Bang? Saya mau screenshot kalau kata Kak Rizky. Kalau mati berarti udah ya. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin di grup aja kali ya. Oke, saya rasa itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan.